nggak TK gue. Dari gue brojol, gue langsung masuk SD. Lu harus mau ya. Lu harus sekolah. Iya. Mau sekolah mahal. Bahkan ya waktu itu gue keluar dari grup WhatsApp. Yeay, balik lagi di Podsesif, podcast seru tapi sensitif. Hai Bunda Bundi. Hai. Apa kabar? Apa kabar nih? Udah lama nggak ketemu ya Bu. Iya kayaknya setahun yang lalu ya. Oh iya bener banget. Lama banget ya. Oke Bunda, kalian ada main TikTok gak sih? Main sih. Main sih. Main TikTok. Terus followersnya banyak. Lumayan. Iya lumayan ya. Alhamdulillah ada lah ya. Kita tuh hari ini mau ngobrol. Ngobrol apa sih? Apa tuh? Ngegosipin jadi parenting standar TikTok. Tahu nggak? Wah, Apa tuh? Jadi kayak apa-apa tuh kan informasi sekarang banyak yang viral dari TikTok nih. Nah, jadi itu dijadiin standar lah gitu kan. Jadi banyak emak-emak nih yang FOMO ngikutin dari si standar TikTok itu. Gitu contohnya kayak misalnya sekolah. Nah, kalian tuh ada yang kepikiran mau sekolahin anak kalian sekarang nggak gitu atau gimana? Kan sekarang banyak nih yang kayak usia balita tuh udah pada sekolah. Nah, itu tuh sebenarnya tuh karena FOMO atau demi anak? Menurut gua nggak apa-apa sih, apalagi kayak gua kan ibu pekerja ya. Jadi anak jarang ada waktu buat anak. Jadi biar anak tuh lebih bersosialisasi gitu di luar, biar nggak yang dia lihat tuh di rumah itu aja, di luar dia bisa tahu nih banyak wajah-wajah yang bisa dia lihat gitu, yang bisa dia kenal gitu sih. iya. Ya kalau dari aku sih karena anakku sebenarnya dia agak sulit ya untuk bersosialisasi, tapi aku melihat juga dari kesiapan dia. Makanya aku juga lagi ngebangun nih dari emosinya dia, dari sosialisasinya dia. Gimana kita mengenalkan dulu sama lingkungan luar gitu. Karena cukup agak jarang sebenarnya anak aku tuh dibawa keluar main gitu. Apalagi aku juga sebenarnya ibu bekerja, tapi aku juga melihat kesiapan dari anak aku gitu. Nah justru penting gak sih buat disekolahin dari usia dini gitu? Karena Tapi biar sebenarnya kalau misalnya mau ngelihat kesiapan itu kan persiapannya harus sebenarnya dari rumah bisa Bun. Menurut gue Bun, kalau misalnya kesiapan anak sekolah itu sebenarnya bukan kita nyerahin ke sekolah gitu loh. Sebenarnya kan anak-anak itu kadang sekarang kan banyak yang disekolahin karena satu kondisi, misalnya contoh ya speech delay misalnya kan sekarang banyak banget nih di era COVID gitu. Tapi kan sebenarnya kalau orang tuanya nyisihin waktu sedikit aja buat rajin ngobrol gitu sama anak gitu kan, stimulasi sebenarnya itu bisa dilakuin di rumah gitu, nggak harus mesti sekolah. Dan gue tuh ngerasain banget, gue dulu kan bahkan nggak TK ya, gue langsung SD gitu. Nah gue tuh pas udah SMP itu gue udah bosen banget namanya sekolah. Tapi keren juga ya lu Bun. Langsung ke SD. Iya nggak TK gue, dari gue brojol gue langsung masuk SD. itu kan zaman dulu ya Bu. Zaman sekarang teknologi udah canggih nih. Jangan samain anak kita nih yang sekarang udah teknologinya udah canggih sama kita yang dulu gitu loh. Nah yang gue pikirin di sini adalah FOMO-nya itu loh, karena perkembangan teknologi misalnya kan mungkin ada sebagian orang tua yang tujuannya nyekolahin anak memang untuk sosialisasi, untuk tumbuh kembangnya, tapi ada sebagian lagi tuh yang karena FOMO doang. Ikutin aja gitu ngeliat anak jadinya. artis Iya, gitu udah sekolah. kan. Kok anak gue belum sekolah gitu. Nah bahkan ya waktu itu gue keluar dari grup Kenapa tuh? dari grup WhatsApp komunitas gitu ya, sampai salah satu komunitas lah ya, gue keluar karena gue merasa gue tidak relate dengan obrolan itu gitu loh. Jadi mereka udah kayak ngobrolin tentang sekolah, sedangkan gue aku di mana, aku siapa gitu loh. Salah ini. Iya, jadi kayak apa gue yang ketinggalan banget, apa mereka yang kecepetan gitu. Akhirnya gue kayak ngerasa nih obrolannya gue masuk pun udah nggak nyambung nih gitu. Akhirnya gue mutusin lah buat keluar dari situ, karena gue nggak mau akhirnya gue jadi membandingkan tumbuh kembang anak gue dengan anak mereka gitu kan. Karena misalnya anak gue masih seneng main ya, anak gue lo tahu sendiri kan ya, nggak bisa diem ya, kayak ikan sidat ini gitu kan, bulak gitu. Nah makanya jadi gue nggak mau jadi merasa kecil dan insecure gitu dengan tetap ngobrol dengan mereka gitu. Makanya akhirnya gue keluar dan gue ya fokus dengan diri gue dan anak gue sendiri gitu. Mungkin bener ya, kita pasti ngebentuk si anak itu memang dari rumah.
Tapi kan kalau misalkan di luar nih, menurutku kalau di sekolah tuh dia bisa lebih terstruktur gitu loh, Bu. Nah, lebih ini ya, disiplin gitu. Iya, lebih disiplin. Jadi dia tahu nih kapan waktunya dia harus main, kapan waktunya dia harus belajar. Balik lagi kata kamu, kalau misalkan nih dari kecil udah disekolahin, nanti gedenya bosan nggak? Nah, tergantung dari kitanya nih, cari sekolahnya. Jangan yang duduk belajar gitu kan, namanya anak kecil pasti kan bosan nih. Kita cari yang fun learning, yang anaknya pun juga asik gitu, dia menikmati di situ gitu kan, nggak bosan. Terus kalau misalkan kayak di luar gitu kan, dia bisa tahu nih, bisa berbagi sama teman-temannya gitu kan. Terus dia juga bisa punya jiwa yang kompetitif gitu loh, Bun. Karena kan kalau misalkan kita di rumah nih, kita pasti ya kebanyakan kita pasti akan selalu ngalah kan sama anak kita. Ya udah deh, kamu menang. Tapi kan kalau di sekolah iya, biar nggak tantrum. Tapi kan kalau di sekolah kan dia nggak gitu loh, Bun. Dia tahu nih, maksudnya dia punya jiwa kompetitif gitu loh. Tapi banyak ini, Bun, banyak gue ngeliat tuh kayak di medsos itu jadi anak-anak itu yang seusia balita ya, ini kita nyebutnya bukan TK ya. Kalau TK kan memang udah mau masuk ke formal sekolah gitu. Nah, kita nyebutnya balita gitu. Banyak yang kayak jadi mereka nangis nih awal-awal gitu. Sedangkan kita kan menjelaskan ke anak-anak usia segini tuh nggak bisa ya, kayak kamu harus sekolah, kamu harus begini kan nggak bisa gitu. Jadi kayak mereka tuh pasti akan bertanya-tanya, ngapain kok aku di sini gitu, kok aku dibawa ke sini gitu, kok aku ditinggalin sama mamaku gitu. Karena kan biasanya kalau usia yang segitu pun udah harus ditinggal sama orang tuanya ya gitu nggak bisa orang tuanya ikut, paling nunggu di luar gitu. Tapi banyak anak-anak tuh jadinya yang kayak nangis, dan menurut gue kadang gue kasihan gitu loh secara sisi psikologinya gitu, apakah memang benar anak segitu tuh udah siap gitu. Dan balik lagi kalau gue pertimbangan ke finansial juga sih, Bun. Nah, ya itu kan? sih pasti sih. Iya, karena gue mikir gini, sekolah preschool tuh mahal banget ya. Itu kayak bulanannya tuh seharga kayak mahalan itu ya daripada kuliah gue dulu bener, gitu. sama. Jadi kayak untuk ngeluarin uang segitu yang anak datang ke sekolah main tuh kayak aduh gitu. Jadi gue lebih kalau gue lebih tim yang ngumpulin aja buat nanti dia TK-nya atau SD-nya lebih bagus. Iya benar. Nah, justru kalau misalkan ya kita udah tahu nih kan, sekarang tunggu pembahasannya masalah biaya gitu ya. Nah, kita kan sebagai orang tua, kita pasti dari sebelum kita ada anak, kita udah tahu nih, kita sudah nabung nih, nanti anak kita mau dibawa kemana gitu kan. Ya kalau menurutku sih bukannya gimana-gimana ya, nggak masalah sih dengan apa yang nanti kita dapetin. Jadi kita nanti mungkin bisa tahu nih anak kita akan lebih kemana gitu, fokusnya dia tuh lebih maunya ke arah mana sih, lebih sukanya apa sih gitu sih menurutku. Kalau Bunda Sani gimana? Balik lagi ya masalah finansial ya, semua bisa aja, terserah Sasa aja, yang penting uangnya banyak ya. Jadi balik lagi memang dari kesiapan dan stimulasi ya. Kalau memang misalkan belum mau ikut preschool gitu, nggak apa-apa banget. Tapi yang penting kita sebagai orang tua, apalagi orang tua bekerja juga, mungkin waktunya nggak banyak ya, Bun. Kita ngerasain juga. Yang penting kita masih ada di sela-sela waktu tuh nyempetin untuk main bersama gitu kan, buat mabar gitu kan. Atau kita kasih stimulasi gitu ya kan. Jadi walaupun mungkin kayak anak aku juga yang belum terlalu berani gitu kan, tapi kalau kita latih terus, kita ajak mungkin ke alam gitu ya, maksudnya mengenalkan gitu kan dunia luar, itu mungkin bisa sedikit membantu. Dan juga nantinya kita tahu nih, oh ya udah nih anak udah siap gitu untuk sekolah, baru kita bisa untuk mulai gitu mencari sekolah-sekolahnya atau preschool gitu. Tapi menurutku kita juga sebagai orang tua jangan iya aja gitu. Misal anak nggak mau ini, anak nggak mau itu, terus ya udah kita iya aja gitu. Aku tuh takutnya nanti berpengaruh ke perkembangan dia ke depan gitu. Kayak aku punya temen. Sorry. Terus jadi tuh karena kebiasaan dianya dari kecil yang aku nggak mau sekolah, terus orang tuanya kayak ya udah, iya terserah gitu, nggak usah, kalau nggak mau nggak usah. Sampai sekarang tuh dia
ya di rumah ya maaf ya, kayak ya lu nggak tahu tujuan hidup lu tuh mau kemana gitu. Mohon maaf nih kalau itu sih gue nggak setuju ya. Iya, begitu ya. Aku takutnya ke sana gitu, Enggak lebih lah. ke sana gitu sih. Ya sebenarnya gini sih Bun, kalau menurut gue ya setiap anak itu berkembang sesuai usia, gitu loh. Kadang banyak gue ngerasain sendiri sih, maksudnya dari lingkup ya media sosial lah lebih banyak gitu. Gue ngelihat banyak orang tua yang jadinya kebanyakan insecure gitu ngelihat postingan orang misalnya Iya. kok anaknya udah bisa ini, anaknya udah bisa ini gitu, merasa kecil dan akhirnya jadi berambisi lah gitu karena melihat dari lingkungan sekitarnya gitu. Terus akhirnya kayak kamu tuh harus belajar ini, kamu harus bisa ini, Iya harus ini. lagi. Iya gitu kayak aku ada nih ya pernah kenal juga sama orang gitu dan bahkan dia anaknya seumuran aku terus kayak di ini udah les kayak les kalistung gitu loh. Iya, Jadi maksudnya dia sekolah terus les kalistung juga gitu. Padahal Maksudnya kan usianya. iya, maksudku kayak lu mau ngarepin apa dari anak umur 3-4 tahun Belajar coy kalistung, gitu coy. loh. Mau ngarepin apa? Mereka Iya. ngekat kita tuh ngekat apa ya hari-harinya dia main, ngekat Iya. kehidupannya dia untuk berkembang gitu sebenarnya. Karena gini, sekarang tuh sebenarnya gue nggak menyalahkan juga ya kalau orang tua memutuskan buat masukin anak sekolah gitu. Karena sekolah pelajaran sekarang tuh beda sama kita dulu. Ya. Kalau kita dulu SD kan ini Budi, Iya. ini Bapak Budi gitu kan. Kalau sekarang tuh enggak susah banget gitu. Iya. Bener-bener pelajaran SD tuh kayak udah pelajaran anak-anak SMP gitu. Jadi mungkin dari situ orang tua jadi kayak, gue harus ini iya, nih harus lebih, sekolahnya dari iya. sekarang nih gitu kan, belajar dari sekarang gitu. Banyak yang kayak gitu. Padahal sebenarnya kasihan juga kalau misalnya banyak nih yang ngejar. Karena kan anak gue nih sebayaannya tuh lahirnya di akhir tahun kan, November gitu. Pokoknya geng-geng berberan tuh pokoknya agak kurang menguntungkan ya kalau di tahun ajaran sekolah itu. Iya kan? Iya, jadi banyak yang memutuskan untuk kayaknya sekolahnya 5,5 tahun gitu kan. Karena sekarang kan SD negeri tuh 7 ya, 7 sekarang tahun rata-rata. gitu rata-rata. Nah, kenapa mungkin pemerintah memutuskan itu karena pelajarannya beda sama kita dulu gitu loh. Jadi di usia 7 tahun tuh mendekati 7 tahun tuh anak sebenarnya udah cukup matang lah untuk menerima pelajaran yang yang benar-benar formal kayak sekolah gitu. Jadi balik lagi menurut gue ya berkembangnya memang sesuai usia anak gitu. Sekarang kita masukin anak SD misalnya ya 5,5 tahun lah gitu, masukin di swasta lah. Swasta kan 6 tahun bisa lah ya. Iya. Gitu. Nah terus dia masuk lah 5,5 tahun di swasta bisa. Tapi kan secara psikologis anak 5 tahun ngikutin pelajaran yang 7 tahun. kayak gitu loh, kasihan gitu. Jadi takutnya dia terbebani sendiri. Tapi balik lagi sih kalau misalkan aku bukan yang mau nyekolahin anak terus ya lu harus belajar nggak yang kayak gitu. Aku tuh cuman biar tahu dulu nih minat dan bakat si anak tuh mau ke arah mana sih, dan nggak yang harus dipaksain juga ke anak. Tergantung nih dia nyaman gak sih sekolah di sini atau ada di lingkungan ini gitu. Jangan yang lu harus mau ya. Harus sekolah. Iya, Mau sekolah mahal. iya, mama udah mahal-mahal nih ngeluarin uang buat kamu. Tapi kan sekolah yang bener gitu ya. Yang kayak gitu loh gitu. Iya. Tetap aku biar tahu aja nih anak mau Ada kemana sih minatnya nih? kemana Minatnya kemana gitu sih? ya. Arahnya mau kemana sih? Gitu betul. sih, lebih ke situ, bukan yang harus dipaksain. Iya. Ayo sekolah becus. Iya, Enggak yang gitu. Sebenarnya kayaknya ini ya balik lagi tergantung dari cara orang tuanya. Betul. Apa ya tujuan sekolah pertama tujuan orang tua nyekolahin anak, terus kedua parenting orang tuanya kayak Iya, gimana. karena kan pasti tujuan orang tua itu beda-beda kan. Iya, kayak gue kan dulu Bentuknya tuh gimana nih anak iya kayak gitu gue kan dulu nyokap gue ya nggak mampu lah nyekolahin gue TK, jadi gue langsung masuk SD. Tapi pas masuk SD tuh gue memang udah bisa kalistung, jadi diajarin sama nyokap gue sebelum gue masuk SD gitu kan. Nah terus gue tuh disuruh belajar gitu, pokoknya SD SMP tuh gue masih bener tuh sekolah gitu, masih pinter lah ya gitu, nggak pernah geser dari 5 besar gitu. Nah tapi pas udah SMA gue udah merasakan yang namanya gue benci banget sama sekolah. Karena Jadi kamu gue nggak suka rutinitas dan gue nggak Iya. suka belajar, malesnya tuh gede banget gitu. Jadi kayak apalagi dulu tuh SMA gue dari pagi sampai jam 3 sore. Ya kan bosen banget Iya, ya gitu. iya, Jadi gue sering nelfon nyokap gue lah jam 12 siang, "Ma, jemput pulang," gitu. Sumpah gue tuh kayak udah males banget, apalagi kuliah kan lebih ancur lagi. Iya. Ya makanya IQ gue tuh udah bukan jongkok, IQ gue udah bebas selonjoran. bun. Selonjoran dan rebahan aja gitu. Sangat buruk banget ini. Sangat
buruk gitu karena itu dipaksa gitu. Nah jadi itu efeknya juga ya. Iya. Sebenarnya nggak bagus juga sih maksa buat anak yang- untuk Oh, cuma kan setiap orang tua tuh punya kekhawatiran Iya, iya gitu benar. kan. Gak ada lah orang tua yang mau anaknya bodoh Iyalah, kan. pasti. Pasti pengennya pinter gitu. Jadi sesuai sama porsinya sih, sesuai dengan usia anak-anaknya nih. Iya. Ya memang tetap fondasinya sebenarnya dari kitanya sendiri, dari rumah. Betul. Cuma ya tetap aja Bun, HP. berhubung saya agak sibuk ini ya, Jadi nggak jadi keburu waktunya ya. segini buat anak gitu loh. Dan emang ibu-ibu ini ya. Iya. Ya, gitu. Udah gitu di rumah main HP. Iya lagi nyampe Kalau bukan udah nemenin anak nambah main. rumah kan kayak udah Ya elah. aduh Ya udah capek sini. banget lagi Banget lagi ya. Bobo lah ya. Bobo gitu Belum lagi kan. dengan kehidupan sosialitanya. Nah, itu betul banget. Oke lah, intinya pokoknya dari pola pikir orang tua dan duit Yes, duit. gitu ya. Apapun Ya, jadi semua sah-sah aja. Yes, Terserah lu mau sekolah apapun yang orang tua usia pengen berapa. pasti itu kan yang terbaik buat anak. Kayaknya Ya. mungkin gue ngeluh karena gue gak punya duit kan. Nah, Ya berarti kalau kayak gitu harus lebih semangat lagi lu Bun cari duitnya Bun. Karena gak cocok aja sama kantong gue. Iya, karena ya lumayan ya Bun kalau Iya, kita hitung-hitung mungkin emang. kalau gue punya duit gue FOMO juga. Ya seperti ibu ini.